Be buka ginas be beli. Kok ini kartu keluarga nih mah? Langsung bapak tua bilang, oh, lu angka ballpoint kalau lu coret lu nama. Keluar dari keluarga Neo. Keluar dari kemampuan bela diri nih. Bela diri be bilang taekwondo. Bisa perankan sedikit atraksi. Terperankan sebenarnya ini beta bunuh boson di dalam. Maksudnya bunuh nih, maksudnya bikin tingkah supaya ini NTT ini keras, Pak. Ganas nih. Ganas yang bilang bela diri pun ganas. Beta hantam itu pipa ke Citi 4. Beta taruh kau tutup rame-rame di sana. Langsung ambil. Assalamualaikum Om Boban. Tadi kau bilang mau apa? Singkatan apa? Salam apa? Oh, salompas. Apa? Salam kompak selalu. Ada satu lagi Saturnus. Apa? Salam satu rasa Nusantara. Enak. Semineo, Sanchez, Jalan Bajawa. BSB bos. Hah? BSB apa? Bajawa Street Boys. Enak. Pertama, terima kasih saudara. Semau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Kak Sanchez, kemana kabar? Seperti yang Om Boban lihat toh, baik-baik. Hormat. Ini beta tadi pikir-pikir konsep judul nih apa nih, beta kasih tema besar nih. Ini Sanchez Pak, yang lain palsu. Saudara yang tersinggung kok. Takutnya ada yang tersinggung. Oh, aman. Ini pertanyaan pertama. KE, seingat KE, ini mulai karena ubun-ubun pembahasan nih, karena ubun-ubun jalan, mulai bermain di jalan nih. Seingat KE usia berapa nih? Waktu itu usia sekolah ya? Sekolah. Di jalan, keliling Kota Kupang semua. Itu SMP? Itu SMP, termasuk main pertama nih di Opura sini. Opura. Kayak SMP mana? Beta, beta dua sekolah. Oh, jadi sekitar umuran SMP, itu umur 14 dong? Ya. 14 tahun dong? Sumulai Sibolang? Sibolang, jalan keliling, ukur jalan juga. Semua kampung bermain. Hormat. Beta lihat ada entah itu konsep atau materi di satu podcast, materi stand up komedi. Oh. Bilang lari dari rumah. Ya. Soalnya itu cerita betul. Benar. Itu cerita betul. Benar. Pernah lari dari rumah? Pernah. Dia pencerita lengkapnya ke mana? Ada pencerita lengkapnya waktu itu terlalu nakal toh. Jadi bapak bilang, ini lo nih sini bisa om. Opa Pit nih. Opa toh. Opa Pit. Beta panggil Opa Pit. Ini dua saya di Kupang. Pitnya udah Pitalos. Dan Toko Pit. Lanjut. Jadi sudah, karena terlalu nakal, dia pernah bilang, lu nih, om son pernah dengar. Dan beta melawan. Nah bapak ini kan mantan purnawirawan, jadi orangnya keras. Jadi bapak bilang, lu malahan beta. Lu berangkat sudah sini. Jadi bapak bilang, bapak beta lari ini harus ada ini. Hai, kok lari juga. Pernah dari rumah. Jawab bapak bilang, kalau motor tuh dua tuh, Ninja dengan Supra tuh. Itu kok jalan, suto bebel soal bekas bedoi. Bekas bedoi beta 10 juta, bebel bilang. Supaya transport jalan. Mau senang di mana nak tinggal tuh, ada pegang peluru. Sudah beta, bapak tua bilang, lalu ambil di dalam ini bapak pun lemari situ. Beta bongkar, semua dokumen penting semua. Bapak bilang, bapak uang sebelah mana? Bapak tua bilang paling bawah tuh. Ada sekitar, pokoknya soalnya bisa hitung itu uang. Bapak tua, beta pisu. BPB bongkar terakhir lebih. Angka terakhir tuh, beba teriak dari dalam, beba bilang mana? Bapak tua bilang, lu coba lu buka.
Be buka gini be beli. Kok ini kartu keluarga nih mah? Langsung bapak tua bilang, oh, lu angka ballpoint kalau lu coret lu nama. Keluar dari keluarga Neo. Keluar dari KKN. Keluar dari keluarga Neo. Keluar Neon. Ini serius, ini kejadian serius. Serius. Kartu keluarga Neo lu berangkat su. Langsung bebas jadi lari, Pak. Takut mau dapetin dalam 4 kali 6 sah. Bapak Pit, beta panggil Opa Pit. Siap. Opa Pit ini kan yang kotong tahu, orang banyak tahu, humoris, lelucon, banyak, jokes-jokesnya banyak. Nah kalau Opa Pit ini marah seperti apa? Ya? Opa Pit ini kalau marah seperti apa? Marah juga. Nah, dia marah tuh kan, kalau orang baik nih kan, kalau dia marah tuh kita takut. Nah. Itu takut, itu marah weh, ngeri, jahat sekali. Jahat sekali itu Opa Pit. marah, nah. Orang lelucon tapi satu kali dia marah. Satu kali dia marah tuh, weh, beta paling takut bos. Oh begitu. Tapi sangat jarang marah. Iya. Beta pernah kena pukul dari kopering polisi tuh, yang berat. Itu pukul anjing juga mungkin dia sudah mati, dia mabok 7 hari juga. Itu dia taruh satu kali, situ dia bangun lari dari rumah. Dia turun pi bawah tuh dia pindah subangka semua. Ma orang baik, Opa tuh nasihat kita untuk baik. Tapi kan dulu kan zaman-zaman begitu kita kan masih zaman-zaman hura-hura tuh, jadi cari jati diri lah. Nah, cari jati diri. Terakhir sadarin orang tua omong padahal betul benar. Nah. Yang beta kenal nih saudara, Kai Sanchez ini olahraga taekwondo. Ya. Multitalent, olahraga taekwondo, hip hop bisa, siap, rap bisa, komika, stand up komedi bisa. Sekarang di konten komedi CCTV. Ya. Nah talent sendiri, depung talenta sini, merasa lucu nih sejak kapan? Kayak ada bakat lucu nih sejak kapan? Merasa diri nih? Beta merasa diri lucu tuh waktu naik SMP kelas 1. Naik SMP kelas 1. Pokoknya dari diri sendiri lah. Tiap kali omong orang ketawa, tiap kali omong berarti wah beta nih punya sifat komedian. Jadi wah beta nih lucu, maksudnya orang senang karena kalau beta ada tuh rame, sering ketawa. Beta bangga diri juga ya. Makan puji orang Kupang bilang. Nah ini sering ada nih rame kau tunjuk tahu, oh ini kalau Sanchez nih ada di kumpulan ini dia rame. Soalnya ada Sanchez soalnya rame. Soalnya rame. Seru. Depo resepnya apa? Imbangi begitu. Depo resepnya karena mana kau bisa imbangi bikin hidup suasana nih. Jadi kalau beta datang tuh beta pun konsep dan di kepala betanya mau menghibur orang. Oh begitu. Nah, datang yang penting lu senang, lu lihat beta bawa omong lu ketawa, ada kepuasan tersendiri buat beta toh. Dan pasti orang yang lain bertanya-tanya ini siapa? Kadang-kadang ketemu di jalan juga, beta lupa toh, padahal kita pernah duduk rame-rame begini. Kakak dulu pada acara dia kakak bikin lucu-lucu. Kau pernah minum sama-sama, kau pernah duduk sama-sama. Kau ketawa, happy senang ketawa. Kakak pokoknya lucu, saya bilang kakak kalau cerita nih omong rame lah, ya, rame. Guru, sampai kan di Jogja juga terkenal guru. Guru nih gara-gara ini, gara-gara kumpulan nih, nama guru nih di Jogja nih. Siap. Nah kau tambah omong di kumpulan minum, di kumpulan minum, kan lucu-lucu begitu. Pernah kau sonde? Ini kan ada suasana minum, ada sensitif. Kau sonde, kau tersinggung, pernah kau sonde pengalaman begitu? Kalau untuk selama beta hidup, sonde pernah. Kalau beta datang tuh pasti biar kita baru-baru dengan teman-teman yang kita baru kenal. Baru nih. Jadi mereka kan belum tahu saya punya sifat. Jadi belum kita putar 1-2 gelas belum bikin lucu. 3-4 gelas. Naik dia pun naik 2 botol. Agak kena sedikit humor keluar. Kasih ketawa. Jadi orang yang pulang dia sudah mabuk. Mana dia mabuk ketawa. Mabuk ketawa. Jadi senang, happy di saat kita berkumpul tuh. Soalnya tegang suasana. Soalnya tegang, soalnya ada ketersinggungan apa-apa. Topik soalnya berat. Pulang bawa kenangan lah. Kakak nih, lupa nama
lupa nama tapi ini kakak nih soalnya asing kayak ya. tadi. Begitu. Rata-rata begitu pengalamannya ya, rata-rata begitu. begitu. Kayak kotong kembali cerita pi Jogja. Ya. Kembali flashback. KE yang dulu beta dengan KE pernah bercerita, dia pun cerita pertama kali memberanikan diri ikut audisi. Audisi apa? Oh, itu audisi pelawak Indonesia. API. Waktu itu stasiun TV-nya API, tapi TPI. TPI. Nah, itu kita bertiga ya, saya, anak Bejawa satu nama Lemba, sama almarhum yang ini Black Finit nih, ini si Gerson nih. Jadi kita tiga, ikutlah, coba-coba ikut. Wakil NTT ini barang kan, siapa tahu kita lulus audisi ke Jakarta, bikin bangga lah nama harum itu. Satu-satunya 3 personil yang mewakili orang NTT jadi pelawak. Itu beta bangga waktu itu. Bilang coba aku memberanikan diri. Sekitar tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2004. 2004. Ya, 2004 masuk. Kita lulus audisi pertama kan. Di situ disambut meriah oleh juri. Waktu itu jurinya Didin, Om Jojon sama Om Kirun. Om Kirun. Nah, itu senang begitu kita dapat standing applause. Beginilah CCK Flobamor. Kulit hitam. Cowok-cowok keren Flobamor, CCK. Audisi pertama tuh lolos. Audisi kedua bingung. Mau cari apa? Materinya sesuai ada lah, bingung. Waktu itu kan tenar-tenarnya digosipkan Kupang nih busung lapar, jadi waktu itu NTT ini busung lapar. Jadi kita main konten yang pertama tuh tentang isu ini. Materi yang pertama tuh tentang isu ini. Itu lucu sih, tapi setelah itu materi kedua blank. Materi kedua blank, mulai otak angkat telepon. Ada pesan di mana? Tolong bawa dulu itu barang dong. Itu barangnya apa? Ada cairan. Topi miring. Suruh bawa 3 botol. Jadi kotong kodok dia jalan dari sana, dia dapat tilang minuman soalnya sampai hancur sudah kotong masuk lurus, tahu mau bawa ngomong apa, nama mic begini banyak di atas. Soalnya bisa bawa omongan satu balik satu kok bakal tahu. Jadi orang juga bingung ini anak dong bawa ngomong apa di atas. Don juga tawa. Kata semua omong kotong ngomong sembarang di situ. Oh begitu. Kejadiannya begitu. Tapi KE yang pengalaman itu apa yang KE dapatkan dari ikut audisi? Percaya diri apa? Setelah itu masih ada satu audisi lagi. Beta pernah ikut 9 Naga. Yang waktu itu perannya Fauzi Badila. Dicari teman Fauzi Badila ini 9 orang. Jadi kan itu ada. Ini film layar lebar. Itu beta lihat begini masuk, dia ikut lihat pendaftaran. Begitu masuk di ruang berapa itu tenda kecil kayak gudang garam begitu. Tapi tutup semua di dalam. Dia tanya, dari mana? Dia bilang dari NTT, dari Kupang. Punya kalian kemampuan bela diri nih? Bela diri, bilang taekwondo. Bisa perankan sedikit atraksi. Terperankan sebenarnya ini beta bunuh boson di dalam. Maksudnya bunuh nih, maksudnya bikin tingkah supaya ini NTT ini keras, Pak. Ganas nih. Ganas yang bilang bela diri pun ganas. Beta hantam itu pipa ke Citi 4. Beta taruh kau tutup rame-rame di sana. Langsung dia bilang begini. Dia bilang, wah kalau ini brutal mas. Brutal. Kalau begini ini nih, wah ini bahaya nih. Kalau ini bahaya. Jadi minta maaf mas, harus tahan emosi. Jadi orang kan tadi bilang bisa bela diri ya. Saya perankan di sini. Tapi tidak mas, harusnya peragakan tendangan, bukan caranya begini. Woi kalau ini wah ini soalnya bisa nih kalau begini. Emosi, kuat emosi toh. Sengaja nih, padahal hanya acting, terbalik. Saya seperti makan puji. Terakhir naik sampai di bis, kan dari situ kita naik ke bis lagi. Audisi lagi di dalam bis, tuh bis besar ada tulis 9 Naga. Naik situ duduk, baca skrip.
Beta pusing tebal begini. Tebal. Mau hafal ya baru omong dialek bahasa Indonesia dan bahasa NTT ada campur ya. Biar menyerah. As itu anak-anak Jogja dong bilang apa? Ya? Anak-anak Jogja dong bilang apa? Wih, ini Sanchez ada ikut audisi. Gosip ngeri semua di sana. Bilang satu nih pokoknya dia ada di mana dia ini kayaknya cita-cita mau jadi artis ini anak. Oh, cita-cita bilang cita-cita mau jadi artis. Begitu memang dong gosip begitu. Ya. Berikutnya Kak, ini kotong ke topik sekarang Kak, ini salah satu kegiatan sekarang nih di konten komedi Sisi Tipu. Ya. Terlibat pertama kali dia pencerita, diajak atau melibatkan diri atau ke mana? Sonde sangka-sangka juga ya. Maksudnya ini jalan Tuhan. Kita bisa ketemu satu orang yang baik hati. Jadi waktu itu pas jalan mau melayat ke rumah teman Om Epi Colin dan mamanya meninggal toh. Dan kita jalan di perjalanan itu sampai di depan Liliba toko Tekno, mobil punya Astengah kok apa dia nama, lepas di situ, jatuhlah di situ di muka namanya Bab Vicky, mungkin orang pernah tahu salah satu soundman yang ternama juga ya di Kota Kupang sini, Om Vicky Dimeo. Om Vicky Dimeo. Nah, ketemulah di situ, turun. Bapak tua masih bilang, aduh sudah ini kayaknya sudah bisa jalan aja, kita dorong, sudah kau taruh saja mobil di situ, nanti besok baru ambil, baru kerja di situ. Sudah duduk begini, masih duduk cerita, nah bos bilang, satu batang dulu dia pandalan, rokok, tanya sambil selo, tanya ada bikin apa sekarang, sibuk apa, bilang konten yang BSB punya masih jalan. Tapi langsung dia lah. Langsung Vicky bilang bisa minta bergabung dengan beta kok. Jadi beta bilang beta siap, selalu siap. Jadi bapak tua bilang oh sudah, ini nanti kita ambil talent satu dari Soe namanya Om Darli. Om Darli. Nah, dan To'o yang To'o Flobamor. Om Robert. Nah. Om Robert. Dari situ itu masih kita bertiga saja sama MC. Ini baru awal mau garap nih. Ya baru mau garap. Jadi ketemu Om Vicky bilang oke, lusa kita ketemu. Nah dari situlah dibentuk tim kecil Sisi Tipu, prosedur lagi, produser, produsernya Om Vicky. Jadi sudah, mulai itu pelan-pelan kita tambah talent. Mulai saya punya kesibukan sekarang di Sisi Tipu. Dan Tuhan tak lalu ugal-ugal ya, karena ini ketemu, ini jalan Tuhan, kita bisa ketemu orang baik nih, Mbak Vicky ini. Nah, jadi puji Tuhan, bersyukur. Rubah beta banyak di situ. Rubah banyak. Ya. Seperti apa? Seperti ada nasihat-nasihat kecil. Jadi nasihat-nasihat belum semi dulu begini-begini. Nah, sudah lah jangan, mari sudah. Sekarang sudah jadi konten kreator. Tunjukkan yang baik, mana yang baik ambil, yang buruk buang. Ya dari situ biar beta bisa berubah lah. Secara pengamatan beta saudara, secara pengamatan beta kan beta lihat jadwal makin teratur. Ya. Kalau ke Kotong Bajanji tempuri ya, kalau untuk syuting besok, kalau ada syuting besok berarti Om Sanchez ini skip X. Begitu. Ya. Jadwalnya memang sekarang jadwalnya ya toh. Kalau satu minggu itu Sabtu Minggu. Dengar-dengar juga cari talent ini juga Om Farid yang ajak. Ya, Farid Tato. Itu saya ajak. Waktu itu perannya anak kampung ini kan namanya di Kupang nih. Peran anak kampung ini kan harus bertato, harus ada. Jadi kita bilang, betul ada tato sama kepala otak nih, Farid. Sebelumnya sudah kenal toh? Sebelumnya kenal baik. Ya. Seperti kenal baik. Gitu. Jadi dia juga bersedia ya sudah. Mari kita jalan sama-sama sudah.
Om Regen? Kalau Om Regen siapa yang Kalau Om Regen, Om Farid yang bawa? rekrut lagi. Bilang ada nyong rambut gimbal panjang sampai di kaki sini. Itu dia jalan malam, orang kira buntian. Kalau Nona siapa? Ya. Nona siapa? Nona Vita. Nona Vita ke mana? Kalau Nona Vita ini kan, dia ini kan sudah lama juga pacarnya tuh kameramen si Om Bruri itu. Oh, Om Bruri, ya. Sering datang nonton karena kita kekurangan peran perempuan. Jadi ambillah Nona Vita. Apa? Kak Alfa, Susi. MC Novendor. MC Novendor? Kalau Alfa, Om Vicky yang panggil. Ya, jadi peran Kemayu dong. Kemayu tapi jahat, dia suara tuh orang Bantak. Suka orang yang pimpin upacara bendera. Suara keras. Tanggapan istri, mau usikar mana? Awal-awal sampai sekarang? Kalau awal-awal kan beta sudah ada waktu untuk dong ke Sabtu, hari Sabtu, hari Minggu tuh sudah ada waktu untuk kan syuting. Syuting. Bulan pertama tuh boto-boto, terakhir dia bilang baik juga laki sudah ada kesibukan daripada hari malam Minggu dia jalan dalam leson betul, pi pasir di kawan-kawan, pi cerita om kosong capek pulang tidur. Masa sekarang kan dia sudah ada kesibukan. Jadwal justru disiplin jadwal gitu. Nah, di konten CCTV logat ND peran karakter ya. KE itu bisa mendalami ini sampai kental, Flores kental, kadang ND kadang Bajawa ini karena mana? Jadi begini, kita kan kalau kita punya saudara yang kita bisa ada perkumpulan pemuda ND tuh, saya kan sering duduk, tapi kan sering lihat mereka omong tuh, nada tonnya gimana, kadang-kadang saya ikut, ikut lingkungan di Jalan Baja juga, kalau kampung orang Bejava ada omong, saya ikut. Saya orang bilang, molo kai. Molo. Saya ikut. Pokoknya saya hantam. Saya, ini kamu tunggu. Nanti saya bikin di video, saya acting kayak kampus suara nih. Dan itu aksen tuh betul. Orang pikir ini. Jadi pikir tembak langsung dari Flores. Padahal sonde kan beta kan lahir besar di Kupang. Hanya memang sering kumpul dengan saudara ND Bajawa jadi. Sudah begini beta bisa. Ada yang bilang kakak di mana? Ada yang dari Bajawa lagi, saudara yang komen dong dari Bajawa dong bilang ini netizen dari Bajawa bilang kakak Bajawa mana? Saya campur, saya grebek. Gerakan remaja ND Bajawa keren. Nah Kak, ini bohong-bohong tentang singkatan. Ya. Singkatan ini karena mana? Sudah di otak langsung ini. Itu kalau kebiasaan kok ke mana? Tak mungkin bukan kebiasaan sih, tapi kalau kadang-kadang kalau dia kayak tak safe di otak, kalau apa beta suka keluar spontan tuh keluar sendirinya sampai di CCTV. Saya sampai di CCTV. Kadang ada dalam Om Vicky bilang improv. Itu improv mulai pikir, lihat saya ini balik tulis saya ini sudah betul ada kata siap. Jadi ada memang terlalu lupa otak nih, bukan otak sih, tapi memang makanya dia keluar sendiri tuh. Dan itu menjadi kekuatan. Itu menjadi kekuatan. Di CCTV menjadi kekuatan. Ya. Paling pas, kawan paling pas yang buat TikTok tuh di CCTV dan siapa? Sekalian musuh. Sekalian. Ini Darli Sirpina. Itu suka connect memang. Ya. Bakonek itu pasti. Nah kalau kat tubuh dia bilang kota 2 lapis bila perlu kasih panjang tambah le. Jadi kalau mesti bikin skrip karena kota minta improv. Jadi itu improv itu keluar sudah. Beta dia pun keluar sana, beta juga keluar. Begitu. Berikutnya begini. Ini kan juga orang tahu lah, tahu di Kupang di NTT orang tahu begitu. Kejadian pernah kosong di luar begitu, ini kakak nih yang di YouTube begini.
Pernah. Itu beta sering. Pernah bikin iklan sama Om Bosan dulu. Kan kebetulan apa ya, waktu itu perhubungan. Jadi jalan. Wah, ini pasti dong kenal Bosan saja ini anak SMA dong. Waktu itu buat iklannya di marka jalan di apa SMA farmasi kok, SMA apa yang ditaruh sana. Jadi bikin. Begitu beta pun jalan begitu langsung anak SMA, "Loh, Kak ya? Om Sirip Pinang mana?" Tanya le. Kota Setawa. Dunia digital ini memang ya. Dia bisa, kita bisa orang tahu dari dunia digital nih. Beta bangga juga, selain Bosan ada yang kenal beta. Begitu Bab Boban. KE aktif di TikTok juga? TikTok di mana? TikToknya TikTok apa di pun akun TikTok apa? Sanchez Sistipu. Ya. Karena pernah sampai berapa? Terima AdSense? Followers, penonton, view. 2 juta lebih, mau 3 juta. AdSense-nya uang dapat iklan? Dapat. Tapi saya tahu cara tariknya karena beta yang tarik ke sana. Kalau saya tahu nanti kasih beta. Begitu. KE, ini kotong mau masuk segmen terakhir nih KE. Siap. KE, inspirasi apa yang KE bisa bagi? Kan kotong beta tahu, kotong bermain ini dari SD, saudara. Siap. Kotong dua kenal ini dari SD. KE Sanchez, kira-kira inspirasi apa yang KE bisa bagilah? Karena kotong dua sama-sama kotong bermain di jalan sebagai anak NTT, anak Kupang khususnya. Inspirasi apa yang KE mau bagi di orang-orang? Kalau untuk beta mau bagi itu bukan kasih ombongan sah. Iya. Buat untuk orang-orang, anak-anak NTT semua. Anak-anak Kupang. Mari kotong sama-sama yang punya ide kreatif, pokoknya yang punya apa ya, talenta, mari itu kita buat dalam satu konten, mau konten YouTube, TikTok atau Instagram tuh, mari kotong sama-sama bikin. Kotong jangan saling menjadi kompetitor ya, jangan bersaing, mari kita sama-sama bangun. Kenapa di orang luar bisa, di Pulau Jawa semua sana bisa, anak NTT son bisa. Keren. Jadi mari kota sama-sama bangun dunia konten kreator di Kota Kupang. Kayak misalnya begini, semangat kotong saling bersupport membangun. Kayak misalnya di konten-konten kecil yang konten genre sama kayak Sisi Tipu, genre komedi. Minta mari do kakak apa support kotong atau bermain bersama kotong, kayak siap? Siap. Beta selalu siap. Tapi namanya kan kita kan ada manajemen. Iya. Jadi kita kembali pada Om Vicky dan pasti Om Vicky setuju. Kita izin untuk bergabung sama mereka. Semangatnya untuk support konten kecil. Untuk support. Karena terkadang beta lihat juga konten kreator kotong dong nih beta bercerita banyak di konten kreator yang kecil dong. Dong rasa itu dong sebesar senior rono sone motoi kotong, dan itu beta kemana beta tetap beta support. Jadi dong bilang Om Boban mari bisa liput kotong, kok beta lihat dari subscribernya berapa, beta lihat dari tadi KE bilang ini kotong sama-sama orang NTT, orang Kupang, mari kotong bangun ini berkreasi di sini, kotong harus support KE terakhir. KE, sebagai penutup KE, apa yang mungkin KE mau sampaikan? Tadi bisa sampaikan apa? Kuliner. Jadi buat saudara orang Kupang, orang NTT semua, ingat kuliner itu atau kita di daerah-daerah pasti kita punya makanan khas, pangan lokal. Mari kita kasih bias dia, kasih tenar dia. Orang bilang kasih tenar. Bikin satu konten supaya orang tahu ini nih NTT.
ini masakan khas Kupang. Ini dari berbagai daerah, kayak mau soe, mau ende, mau sabu, mau apa, kan pasti ada makanan khasnya. Jadi mari kita sama-sama oriente bikin satu konten kuliner. Bikin di HP kecil, konten ini cuma perlu kamera mahal-mahal. Ya toh? Bisa. HP kan sudah bisa. Langsung sudah. Taruh supaya pasti orang nonton. Apalagi dia punya judul bagus toh. Iya. Nah, Intinya kotong kasih kenal, kotong kita punya budaya. Nah. kotong pun masyarakat, kotong pun ciri khas NTT Kupang. Siap. Om Semineo, Kak Sanchez, terima kasih untuk waktunya sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Bersulang. Sehat selalu saudaraku. Amin. Tetap menginspirasi kotong, sesama anak NTT, sesama anak Kupang. Amin, amin. Sukses selalu untuk giat-giat selanjutnya. Salam halek saudara. Salam halek.